selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Ketemu lagi sama Ibu Ina dari TK Makedonia. Nah, hari ini hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020. Nah, seperti biasa anak-anak, senang sekali Ibu Guru hari ini bisa ketemu lagi dengan anak-anak. Tentunya kita mau belajar, tetapi karena hari ini hari Sabtu, kita tidak belajar, kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelumnya kita mau nyanyi dulu biar anak-anak lebih semangat. Yuk kita mau nyanyi lagu King Kong badannya besar. Anak-anak ikuti Ibu Guru ya, yang sudah bisa. Yuk kita sama-sama nyanyinya. 1, 2, 3. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yeay, tepuk tangan untuk anak-anak. Nah, bagi yang belum tahu lagunya boleh belajar ya. Bagi yang sudah hafal bagus. Oke anak-anak, hari ini hari Sabtu Ibu Noi mau bercerita. Minggu yang kemarin Ibu Guru sebelumnya sudah menyampaikan cerita kan, dengan tema cerita yang berbeda-beda. Oke, sebelum lebih lanjut tidak lupa kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih sebab hari ini kami boleh kembali bersama-sama. Kami mau mendengarkan cerita ya Tuhan. Biarlah Engkau menjadikan kami anak yang pintar, yang mau duduk diam mendengarkan cerita Ibu Guru dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Amin. Nah anak-anak, kita mau baca ayat firman Tuhan dulu ya sebelum kita melanjutkan ceritanya. Yuk. Ayat hafalan kita masih seperti yang kemarin, Mazmur pasal 121 ayatnya yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi kita ulangi, Mazmur pasal 121 ayatnya yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, oke anak-anak, kita lanjut cerita kita hari ini. Kita mau cerita apa ya hari ini? Nah, oke lihat ke depan. Nah, kalau mendengarkan cerita, anak-anak tidak usah ngomong-ngomong sama temannya ya. Dengarkan Ibu Guru baik-baik supaya anak-anak bisa mendengarkan ceritanya dengan baik dan anak-anak paham apa yang Ibu Guru ceritakan. Nah, oke hari ini. Nah, ini buku Ibu Guru hari ini. Ini adalah cerita tentang persembunyian naga. Nah, anak-anak sudah pernah dengar cerita ini? Oke, belum ya? Nah sekarang Ibu Noi mau cerita. Anak-anak pasang telinganya, tidak boleh ribut-ribut, dengarkan baik-baik. Oke, anak-anak, ini cerita seorang di hutan. Nah, di mana? Ya, di hutan, bukan di rumah ya. Di hutan ada seekor naga. Anak-anak pernah lihat naga? Siapa yang pernah lihat naga? Ayo. Ya, pernah di mana? Ya, kalau di Bodok tidak ada, atau di rumahnya anak-anak tidak ada naga. Dia biasa anak-anak lihat hanya ada di
televisi atau di HP. Di situ kan anak-anak lihat. Nah, kalau di sini tidak ada. Kalau anak-anak bilang pernah lihat naga, ibu guru tidak percaya. Lah, ibu guru juga tidak pernah lihat naga di sini. Nah, ini di sini ibu guru mau cerita seekor naga tinggal di hutan. Nah, di hutan. Anak-anak tahu hutan kan? Tahu pastinya. Yang jelas anak-anak tidak tinggal di hutan. Nah, naga tinggal di hutan. Nah, naga ini, ini gambarnya si naga. Wah, sepertinya dia sedang apa ya anak-anak? Dia sedang duduk cantik dia. Dia sedang duduk manis. Terus dia lihat ke bawah. Dia lihat apa ya anak-anak? Wah, ternyata dia lihat teman-temannya anak-anak. Menurut anak-anak, ibu guru mau tanya. Menurut anak-anak, naga itu temannya siapa ya? Sama anak-anak. Ayo, sama anak-anak bukan? Bukan. Sama ibu guru? Tidak juga. Atau sama yang lain, manusia yang lain? Tidak. Naga tidak berteman dengan manusia anak-anak. Dia juga berteman dengan yang sesama jenisnya, sesama dengan dia, yaitu binatang. Nah, seperti ini. Coba anak-anak lihat yang di bawahnya ada yang kecil tuh, kecil tuh. Itu apa ya kira-kira namanya? Siapa yang tahu ini apa? Dia kecil sekali, tapi dia bisa terbang. Kira-kira apa ya? Siapa yang tahu? Ayo coba. Nah, tidak ada yang tahu. Namanya lebah. Apa anak-anak? Iya, namanya lebah. Wah, anak-anak pernah lihat lebah? Pernah ibu guru. Di mana? Biasa dia terbang-terbang di luar itu, di pohon-pohon. Nah, kalau kena itu sengatnya itu sakit loh anak-anak. Nah, tidak boleh dekat-dekat lebah ya. Tetapi dia sengatkan si naga? Tidak. Dia baik sama naga karena dia bersahabat. Dia berteman baik dengan naga. Ini mereka sedang apa ya kira-kira? Mereka sedang bernyanyi. Nah, ini coba anak-anak lihat yang keluar dari mulutnya si naga. Nah, apa kata di sini? Nah, biasanya kalau kayak gitu ngapa ya? Iya, benar sekali anak-anak. Dia sedang bernyanyi, dia sedang bersenandung. Merdu sekali suara si naga, kata si lebah. Nah, mereka bernyanyi anak-anak, mereka bernyanyi bersama-sama. Nah, itu kegiatan mereka, sehari-harinya mereka begitu anak-anak. Senang tidak ya? Senang, sama seperti anak-anak. Anak-anak juga senang kalau punya teman, terus bisa nyanyi sama-sama, bisa main sama-sama. Tentu anak-anak juga senang. Nah, begitu juga dengan si naga dan si lebah. Nah, coba anak-anak lihat ini lagi. Wah, si naga lihat ke bawah. Katanya, aduh, katanya bilang, dia lihat ke bawah loh anak-anak. Kenapa ya dia lihat ke bawah? Wah, ternyata di bawah ada seekor binatang lagi. Namanya kelinci. Apa? Ya, namanya kelinci. Anak-anak pernah lihat kelinci? Pernah. Ada yang pernah, ada yang tidak pernah. Nah, kelinci kadang-kadang juga ada di tempat kita anak-anak. Jadi tidak hanya di TV atau di HP anak-anak lihat, bisa lihat di sini juga di bodok di tempat anak-anak. Mungkin bahkan di antara anak-anak sekian banyak ini mungkin ada yang memelihara kelinci. Nah, kelinci itu dia kecil anak-anak, mirip-mirip seperti kucing kan, putih, imut-imut dia. Nah, itu kelinci. Nah, dia ngintip anak-anak nih. Lihat. Wah, kata si naga, waduh. Kelinci kelihatan sedih loh anak-anak. Kenapa ya? Ditanya sama si naga. Kelinci, kamu kenapa? Katanya. Kok kamu sedih gitu? Aduh, kata si kelinci menjawab. Ada apa? Kata si naga kan. Terus disambung lagi nih sama si lebah. Iya kelinci, ada apa? Kenapa kamu sedih? Katanya. Terus kata si kelinci jawab apa ya? Bahaya katanya. Ada mereka siapa? Kata si naga. Itu di sana itu ada orang-orang katanya. Banyak orang-orang ramai. Kenapa memangnya? Kata si naga. Mereka mau menangkap kamu loh si naga. Waduh, kata si naga. Benar kelinci? Iya. Waduh, katanya. Si naga pun jadi takut. Kira-kira takut
Tidak kalau anak-anak mau ditangkap begitu, takut. Iya, si naga juga anak-anak, dia takut, dia panik, dia pun sedih. Lalu dia lari dia. Nah, ini pertama dia intip dulu. Mana ya? Dari sebelah kayu nih ada pohon besar, Wih, katanya itu ada orang, kenapa? Aduh, mau tangkap saya katanya. Lalu dia pun, waduh, bagaimana? Wah, kata si kelinci, naga, kamu lari saja katanya. Iya naga, kata si lebah lagi. Ini kan teman-temannya si naga tadi kan, si lebah, si kelinci. Naga, cepat kamu lari saja, katanya bilang. Lari sana. Oh iya, aku lari, katanya. Lari, tetapi sayang anak-anak. Nah, sayang sekali, ternyata sudah terlambat si naganya. Terlambat kenapa? Manusia yang mencari si naga ini tadi, dia sudah melihat si naga ini tadi. Dia pun langsung mengejar, tetapi naganya tetap berlari. Sementara naga berlari, si lebah dan si kelinci, mereka juga ikut membantu si naga tadi anak-anak. Bagaimana cara mereka membantu si naga? Nah, si lebah dia terbang di sekitar kepala dan badannya si manusia tadi. Supaya kenapa? Supaya manusia itu tadi terganggu anak-anak. Aduh, kenapa sih banyak lebah katanya. Kenapa mereka harus seperti itu? Supaya si manusia tadi terganggu, jadi tidak bisa cepat-cepat mengejar si naga. Sementara si naga sudah berlari jauh. Demikian juga dengan kelinci. Kelinci juga ambil bagian anak-anak. Dia tidak mau tinggal diam saja. Dia juga katanya, aku harus membantu juga, aku menghalangi kakinya melangkah. Jadi pas manusia itu melangkah, anak-anak, si kelinci ada di bawah kakinya. Aduh, katanya. Sehingga manusia tadi ada yang jatuh karena terganggu oleh si kelinci di kaki mereka. Nah, kata si kelinci dan si lebah, ya katanya hebat katanya. Ternyata naga sudah jauh katanya. Naganya berlari. Kemana ya naganya berlari? Ya di hutan anak-anak, dia tetap di hutan. Terus lari sudah jauh sekali. Aduh, di mana ya? Macam mana ya ini ya? Di mana ya? Aku harus bersembunyi katanya. Oh, katanya, aku cari-cari dulu nih. Tidak lama kemudian, si naga tadi melihat ada sebuah pohon anak-anak, pohon besar. Di pohon itu ada lubang besar. Lalu dia wah, sepertinya apa yang harus aku lakukan ya, kata naga. Tung. Naganya berpikir, wah, sepertinya saya harus masuk ke dalam pohon itu katanya, karena pohonnya itu anak-anak, lubangnya itu besar, jadi bisa si naga masuk ke dalamnya. Tetapi tiba-tiba pas dia mau masuk, datang seekor binatang lagi. Nah, coba anak-anak lihat, ini apa ya? Ini namanya berang-berang. Namanya berang-berang. Nah, ini dia anak-anak, ini yang namanya berang-berang. Tiba-tiba seberang menghampiri si naga. Woi, kamu kenapa? Katanya, kenapa kamu di situ, mau apa kamu? Aku mau bersembunyi katanya. Kenapa kamu sembunyi? Itu katanya, ada sih ini rombongan manusia, ada orang-orang mau menangkap saya katanya kan. Wah, kalau begitu kamu harus bersembunyi katanya. Ya katanya, saya bersembunyi. Ya, saya bantu kamu, kata si berang-berang ya. Saya bantu. Bagaimana cara si berang-berang membantu si naga? Nah, kita lihat di sebelahnya. Nah, ini. Kenapa dia ini? Bikin apa ya dia ya? Dia mengangkut kayu-kayu, anak-anak, kayu-kayu yang besar. Dia angkut untuk apa? Coba anak-anak lihat. Nah, untuk menutupi lubang besar tadi yang tempat naganya masuk bersembunyi, dia tutupi anak-anak supaya tidak kelihatan sama siapa? Sama orang-orang. Nah, bahaya nanti kalau orang-orang menemukan pohon itu lalu melihat si naga di dalamnya, nanti si naga bisa ditangkap anak-anak dan dikurung. Nah, ditutuplah oleh si berang-berang tadi. Nah, si naga pun diam, tinggal di dalamnya diam-diam.
diam. Tidak lama kemudian, apa yang terjadi? Ternyata manusia-manusia tadi datang anak-anak di sekitar pohon ini. Wih, kemana si naga ini? Di mana si naga ini ya? Kemana dia lari? Nah, mereka cari-cari si naga. Tetapi kira-kira si naganya ketemu tidak? Tidak. Kenapa? Karena sudah ditutup sama si berang-berang menggunakan kayu. Dan manusia-manusia tadi tidak tahu kalau di dalam pohon itu ada naga. Karena naganya juga kan diam-diam nih. Diam-diam, dia tidak ribut-ribut anak-anak. Nah, karena melihat tidak ada si naga di situ, tidak ada apa-apa, siapa-siapa, si manusia tadi juga mereka langsung kabur. Mereka lari, mereka meninggalkan pohon itu. Nah, tidak lama kemudian datanglah rombongan teman-temannya naga. Yang mana? Yang tadi. Itu siapa ya? Ya, si lebah dan si kelinci. Nah, mereka datang mendekati pohon ini juga anak-anak. Waduh, katanya, di mana si naga ya? Kasihan ya si naga. Di mana ya dia bersembunyi? Hah, lalu si naga pun mendengarkan teman-temannya ada di luar. Waduh, kata si naga, macam mana ya ini ya? Macam mana caranya ya? Katanya bilang, bagaimana caranya ya kalau aku mau keluar? Sementara seberang-berang tadi anak-anak tidak di tempat, dia sedang pergi sebentar. Nah, jadi dia tidak bisa membukakan untuk si naga. Lalu si naga berpikir, saya mau berteriak. Kenapa dia harus berteriak? Supaya dia berpikir, supaya teman-temannya si lebah dan kelinci tadi mendengarkan dia ada di dalam pohon, supaya mereka membukakan untuk si naga. Tetapi si naganya ingat, waduh, katanya, kalau aku berteriak, katanya, kan aku kan seekor naga, katanya. Naga itu kalau berteriak, yang keluar dari mulutnya itu adalah api loh anak-anak. Nah, tidak seperti anak-anak kalau teriak mah teriak saja, tidak ada yang keluar dari mulutnya anak-anak. Yang keluar itu cuma suaranya besar-besar begitu. Tapi kalau naga tidak anak-anak, kalau naga membuka mulutnya berteriak, yang keluar itu api. Nah, kalau naganya berteriak keluar api, nanti pohonnya bisa terbakar anak-anak. Waduh, katanya, kalau aku berteriak nanti keluar api, nanti bisa terbakar, kata naga. Lalu baca mana ya caranya? Tung. Nah, naganya pintar anak-anak. Dia bilang, wah, begini saja. Aku kan bisa nyanyi, katanya. Nyanyi itu tidak buka mulut loh anak-anak. Si naga kalau nyanyi tidak buka mulut, jadi tidak akan mengeluarkan api. Dia bilang, aku nyanyi saja. Kan lagian yang pasti kedengaran nih sama teman-teman si lebah sama si kelinci. Lagian yang bisa dengar aku bernyanyi kan cuma mereka. Wah, nyanyilah si naga kan. Wah, ternyata benar saja anak-anak. Tidak lama kemudian terdengarlah oleh teman-temannya di luar. Wah, kata si lebah dan si kelinci. Itu naga ada di sini. Dia ada naga di sini, katanya. Sepertinya dia ada di dalam pohon, katanya. Lalu datanglah si berang-berang kan. Kalian kenapa? Tidak, katanya. Kami mau ini, katanya. Kami mau mengeluarkan si naga. Kok tidak ada siapa-siapa di sini? Kata si berang. Tidak ada siapa-siapa di sini, tidak ada naga. Ada, kata si lebah sama si kelinci. Ada kok, dia ada di sini. Cuman kami yang tahu itu suaranya si naga. Oh iya, ya begitu ya, kata si berang. Iya, dia itu teman kami. Jadi kami ini mau menolong dia. Oh iya, kata si berang-berang. Kalau begitu, ayo kita tolong si naga, kita keluarkan si naga dari dalam pohon. Ayo mari kita mengangkat kayunya. Nah, seketika itu juga anak-anak mereka langsung bersama-sama bergotong royong saling bantu antara si lebah, kelinci sama si berang-berang. Mereka bekerja sama mengangkat kayunya tadi sehingga si naga sudah bisa keluar dari pohon kayu tadi. Nah, sudah selesai ceritanya anak-anak. Apa yang bisa kita lihat dari cerita tersebut? Nah, cerita tersebut mengajarkan kita untuk selalu menjadi orang yang berbuat baik. Pertama, karena mau menolong teman yang sedang kesusahan. Kedua, untuk selalu menjaga hubungan baik bersama teman. Jika anak-anak punya teman, punya kawan, punya sahabat, anak-anak tidak boleh jahat, harus mau berbuat baik, menolong dan selalu setia. Nah, sekian cerita Ibu Guru hari ini anak-anak. Hari ini kita bercerita tentang
persembunyian naga. Oke, sekian cerita dari Ibu Guru. Sebelum berdoa kita mau bernyanyi dulu. Kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Yuk kita nyanyi sama-sama. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah boleh mendengarkan cerita dari Ibu Guru. Biarlah cerita ini boleh mengajarkan kami tentang kebaikan dan persahabatan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Salam.